Kisah ini terjadi kisaran tahun 1998 sampai 1999. Tentang seorang pemuda, sebut saja namanya Parmin, yang diikuti dan diduga kuat ia juga disukai oleh sosok lembut berwujud kuntilanak bernama Sum. Selama hampir 40 hari sejak pertama kali Parmin melihat sosok itu, perhatian demi perhatian terus diberikan oleh sosok kuntilanak itu, yang tentunya menjadi teror yang sangat mengganggu dan menyeramkan baginya. Bagaimana itu bisa terjadi? Seseram apa terornya? Bagaimana Parmin bisa tahu sosok kuntilanak itu bernama Sum? Temanggung 1998. Di sebuah dusun kecil yang berada di kecamatan paling utara di Kabupaten Temanggung, di rumah sederhana tinggallah seorang pemuda 22 tahun bernama Suparmin. Ia anak tunggal dan hanya tinggal dengan ibunya. Ayahnya sudah meninggal sejak Suparmin berumur 8 tahun. Suparmin memang bukan keluarga kaya, tapi tidak bisa juga disebut miskin karena nyatanya ia bisa sekolah hingga lulus SMA dari usaha ibunya membuat keripik singkong. Sejak lulus, Suparmin menjadi tangan kanan ibunya, menyuplai keripik singkong ke warung-warung hingga pasar. Bersamaan dengan pecahnya krisis moneter tahun ini 1998, permintaan justru meningkat, tapi tidak dibarengi dengan pemasukan yang malah berkurang. Karena dampaknya banyak pedagang yang mengutang, tapi itu tak begitu membuat usaha Parmin dan ibunya goyah. Mereka tetap berjalan meski harus terbiasa dengan sistem yang berbeda. Setiap pagi dan sore, Suparmin mengantar pesanan di tempat yang berbeda-beda, dari pasar dan desa-desa. Dengan motor Honda CB100, Suparmin dengan giat membantu ibunya menyuplai dan menagih uang ke setiap pelanggannya. Upahnya 12.000 per hari itu sudah cukup baginya. Lagian itu kan upah bersih. Karena bensin dan makan jelas Parmin masih ikut dengan ibunya. Ia sangat nyaman dan bahagia dengan pekerjaannya itu. Namun ia tak tahu bila suatu hari sesuatu hal akan terjadi. Sesuatu hal yang hampir merubah hidupnya selamanya. Di suatu siang, di rumahnya selepas Suparmin dari pasar, ia yang tengah lenyeh-lenyeh di kursi ruang tamu dipanggil oleh ibunya. Parmin diminta untuk mengambil bahan baku keripik di tempat Pak Sarman, seorang petani ketela yang menjadi salah satu penyedia bahan baku usaha keripik singkongnya. Heh Kang Sarmin, opurano liane tumak, mbok nang wo sukri tu. Hah? Pak Sarman, apa yang gak ada yang lain tuh bu? Ke Pak D Sukrito. Jawab Parmin seraya menyarankan untuk mengambil aja ke Pak D. Sukri petani ketela tetangganya. Ngon wo Sukri durung panen wes lek mangkat salak sore. Mongko liwat singkrong nek kesoron railok. Punya Pak D Sukri belum panen. Sudah sana segera berangkat aja. Nanti lewat Sigorong. Loh kalau lewat malam pamali katanya. Kata ibu dari dapur sambil mengingatkan Parmin karena jalan menuju rumah Pak Sarman melewati daerah Sigrowong, salah satu tempat di wilayah hutan pinus di pinggiran Kabupaten Temanggung. Parmin masih rebahan di kursi pun menoleh ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 1:30 siang. Ah kosek mak, tak ngeliap sedolo. Ah bentar mak, tak tiduran sebentar, kata Parmin kepada ibunya. Sebenarnya ia agak malas untuk ke tempat itu, hingga tak terasa Parmin pun ketiduran dan dibangunkan kembali oleh ibunya. Parmin, kie wes jam 4:30 loh, cepet lek mangkat. Parmin, ini sudah jam 4:30 loh, cepat sana berangkat, kata ibunya, membangunkan Parmin dengan agak marah. Parmin pun buru-buru keluar, menyalakan motornya dan berangkat menuju tempat Pak Sarman. Tapi apesnya ban motor Parmin bocor. Ia menyadari setelah merasakan sisi bagian belakang motornya mulai tak enak tepat di ujung desa. Tepat jalan raya tak mungkin ia pergi ke tempat Pak Sarman dengan posisi ban belakangnya bocor. Dengan lesu ia pun turun dan mendorongnya. Mendorong motornya ke tambal ban di pinggir jalan raya yang untungnya tidak begitu jauh dan terlihat masih buka. Ditambah
Ditambalkah ban motornya? Parmin menunggu dengan agak gelisah. Wah, nanti lewat si Growong lagi, batinnya dalam hati. Tapi ini memang kesalahannya yang tidak mengindahkan omongan dari ibunya untuk berangkat siang tadi. Siang waktu sekitar pukul 30 menit, ban motornya selesai ditambal. Setelah membayar, Parmin langsung tancap gas menuju rumah Pak Sarman. Waktu sudah menunjukkan sekira pukul 5 sore, langit juga terlihat semakin meredup. Tak ada yang ganjil di perjalanannya, sampai akhirnya 100 meter sebelum Parmin melewati daerah itu, yaitu si Growong, ia mulai mengurangi kecepatannya dan menyalakan lampu depannya karena langit juga sudah hampir gelap. Dari kejauhan, Parmin melihat seorang wanita mengenakan kaos oblong putih. Wanita itu berjalan ke arah yang berlawanan dengan Parmin. Di sini Parmin tak berpikir macam-macam karena ketika jarak mereka semakin dekat, Parmin melihat wanita itu membawa sabit di tangan kanannya dan tali di tangan kirinya. Wah, pencari rumput nih, itu kata Parmin. Kondisi jalan di situ memang agak rusak, jadi mau tak mau Parmin semakin memelankan laju kendaraannya. Hingga akhirnya mereka atau Parmin dan wanita itu berada di jarak yang cukup dekat. Wanita muda nih, kata Parmin dalam hati. Mata mereka pun saling bertemu, entah inisiatif siapa dari mana. Dengan tanpa curiga, Parmin pun melempar senyum kepada wanita itu. Seraya melajukan motornya dengan amat sangat pelan dan senyuman itu pun dibalas. Namun disinilah keadaan semua berbalik, karena senyumannya diiringi dengan kucuran darah yang keluar dari mulut sang wanita itu. Melihat itu, Parmin pun langsung memalingkan pandangannya dan menancap gas. Astagfirullah, astagfirullah, sebut Parmin. Itulah kata yang terucap dari mulutnya sepanjang jalan. Sesekali Parmin menampar pipinya, berharap ini hanyalah mimpi. Sampai akhirnya ia tiba di rumah Pak Sarman, bersamaan dengan azan maghrib yang berkumandang. Kok maghrib Tundul, kata Pak Sarman sambil menyuruh Parmin untuk masuk. Ho, kie Kang, mau nyong kuturon. Ya ini Pak, tadi saya ketiduran, jawab Parmin dengan sedikit terbata-bata. Pak Sarman pun menyiapkan pesanan Parmin. Sementara di sini Parmin masih terlihat syok, namun ia mencoba untuk menenangkan diri. 1 karung penuh berisi ketela pun dibawa Pak Sarman dari dalam. Kosek toh hojo ke susu bar maghrib waindul. Bentar lah, gak usah buru-buru, habis maghrib aja ya, kata Pak Sarman, seraya meletakkan karung itu di dekatnya. Di sini Parmin yang biasanya supel pun hanya menganggukkan kepalanya. Nangopo do, kok pucet ngono, bar nemoni opo? Kamu itu kenapa do, kok pucot gitu mukanya, habis lihat apa? Kata Pak Sarman yang sepertinya mempunyai institusi yang tepat ketika melihat gelagat Parmin. Di sini akhirnya Parmin pun bercerita tentang apa yang baru saja ia alami. Nyong bar diwireh demit Kang Nang, si Growong nyong saiki rawani Bali. Saya habis lihat Pak demit Kang di Growong, saya sekarang gak berani pulang, kata Parmin sambil menjelaskan detail kejadian tadi. Lawong surup-surup kok liwat su Growong. Lah sore-sore hampir maghrib kok lewat si Growong, kata Pak Sarman sambil tertawa, seakan tahu resiko lewat daerah itu saat petang hari dan si Parmin tak berani pulang. Tapi dalam hatinya ia mungkin membiarkan ibunya di rumah sendirian. Ibunya juga pasti akan khawatir. Sementara Pak Sarman juga tak bisa mengantarnya karena selain tak berani, beliau juga tak mempunyai kendaraan. Akhirnya setelah menenangkan diri dan mengumpulkan keberanian, Parmin pun memaksakan diri untuk pulang, membawa 1 karung penuh ketela yang diikat di jok bagian belakang motornya. Tak henti-henti Parmin berdoa dalam hati di sepanjang perjalanan. Hingga ketika Parmin melewati daerah itu lagi, tempat ia di mana bertemu dengan sosok wanita menyeramkan itu, jantungnya berdegup kencang. Pandangan matanya ia luruskan ke depan. Ia tak berani menoleh. Dan sekira beberapa meter setelah ia melewati tempat itu, tiba-tiba grek, seperti ada sesuatu yang menumpang di bagian belakang motornya. Parmin sangat bisa merasakan kini motornya terasa lebih berat. Di sini pikiran Parmin mulai macam-macam, namun ia tak berani memeriksanya. Yang bisa ia lakukan adalah tancap gas dan bagaimana caranya agar ia bisa cepat sampai ke rumahnya.
hingga ia pun sampai di pintu masuk gapura desanya. Disinilah Parmin baru berani untuk berhenti dan memeriksa ada apa di belakangnya. Namun setelah dilihat dia tak menemukan apa-apa. Parmin pun menghela nafas lega dan menjalankan kendaraannya lagi untuk menuju rumahnya. Ia pun sampai di rumahnya. Ibunya yang khawatir sedikit memarahinya. Namun di sini Parmin tak menceritakan apa yang tadi ia alami kepada ibunya. Di sini Parmin menggunakan ban bocor sebagai alasan mengapa ia pulang agak terlambat. Dengan muka lesu, Parmin mengangkat satu karung ketela itu menuju dapur di bagian belakang rumahnya. Ia pun mencuci mukanya dan segera masuk ke kamar. Suparmin merebahkan diri di atas ranjangnya sambil merenungi apa yang tadi ia alami. Ia seperti tak percaya karena ini adalah pengalaman pertamanya bersentuhan dengan dunia lembut. Seketika rasa ketakutannya kembali muncul mengingat wajah dari wanita itu. Ia pun segera keluar dari kamarnya dan menemui ibunya di dapur yang tengah melepaskan ketela dari kulitnya dengan air. Parmin pun membantu ibunya tanpa ada obrolan yang mengiringi mereka seperti biasanya. Apakah aku harus cerita, batin Parmin? Walau sampai aktivitas itu selesai, tak ada satupun kata yang terucap dari mulut Parmin. Waktu sudah semakin malam, ini waktunya istirahat. Sementara Parmin mulai merasakan pegal dan berat di pundak bagian kanannya. Entah apa penyebabnya, yang jelas ia tak mencoba untuk berpikir yang aneh-aneh. Tapi semakin lama pundaknya semakin berat saja, badannya juga terasa menjadi tak enak. Ia mencoba untuk tak menghubung-hubungkan hal itu dengan kejadian tadi. Meskipun sebenarnya firasatnya berkata ini pasti ada hubungannya. Di sini Parmin yang mulai lemas mencoba untuk tidur. Ia sebenarnya juga sangat mengantuk. Tapi ketika memejamkan matanya, bayang-bayang dari wajah sosok wanita itu selalu terbesit. Munculnya di pikirannya entah kenapa Parmin merasa tak sendiri. Walau tak terlihat, tapi ia merasa ada orang lain di kamarnya selain dia. Berulang kali dia merubah posisi tidurnya. Entah berapa lama ia mencoba untuk tidur, tak bisa. Hingga tiba-tiba seperti ada bau wangian yang lewat merasuk di indera penciumannya. Seketika Parmin terperanjat dan kini ia merubah posisinya menjadi duduk di atas ranjang. Dahinya mengernyit, matanya mengamati setiap sudut kamarnya, seraya meyakinkan apakah bau itu benar adanya. Tapi setelah diamati, nyatanya memang benar bau melati itu berkuat-kuat di dalam ruangan kamarnya. Parmin mulai ketakutan dan kembali meringkuk di ranjangnya. Dengan selimut tipis menutupi seluruh tubuhnya hingga kepala. Di balik selimut, Parmin berdoa meskipun itu tak begitu membantunya mengurangi rasa takutnya. Jangan-jangan dia ikut pulang ke rumah, batin Parmin. Dan di antara ketakutannya yang tak tergambarkan itu, tiba-tiba saja terdengar suara yang seperti memanggilnya, "Mas." Sejenak Parmin menahan nafasnya setelah mendengar suara itu, namun di sini ia tak begitu yakin apakah suara itu memang ada atau hanya halusinasinya saja. Hingga akhirnya, "Mas." Suara itu terdengar lagi dan ini jelas bukan halusinasi Parmin. Tak selang berapa lama, "Mas." Suara itu kembali terdengar dengan nada yang lebih panjang. Suaranya adalah suara dari seorang wanita yang jelas itu bukan suara ibunya. Mendengar itu, keringat Parmin mulai bercucuran, lidahnya keluh. Jelas Parmin tak berani membuka selimutnya. Ia sangat ketakutan dan terus memejamkan matanya. Parmin merasa suara itu berada tepat di samping tempat tidurnya. "Mas." Lagi-lagi suara itu muncul. Dengan ketakutan yang sudah berada di ujung, Parmin pun mencoba membuka matanya dengan perlahan. Meski itu masih berada di balik selimutnya. Suara itu memang terdengar lagi, namun dari balik selimut tipisnya Parmin sama-sama seperti melihat bayangan yang berada tepat di depan wajah Parmin, yang memang dari tadi meringkuk dengan posisi tidur yang miring. Bayangan itu memang tak begitu jelas, namun cukup tergambar kalau itu adalah seorang yang tengah sama-sama merebah satu ranjang dengan Parmin. Di sini ketakutan Parmin bertambah. Namun anehnya, ia seperti tak sanggup untuk memalingkan pandangannya atau bahkan sekedar memejamkan matanya kembali. Tubuhnya seperti terhipnotis, tak bisa bergerak dan terus menatap bayangan itu dari balik selimut, dan perlahan-lahan Parmin merasakan ada yang membelai tubuhnya, mengusap-usap kepalanya.
Parmin hanya terpaku kaku di balik selimutnya ketika merasakan itu, dan ia mulai tak bisa menahan tangisnya. Sementara belayan itu masih Parmin rasakan. Semakin lama terasa nyata dan nyata. Di sini Parmin pun mulai sedikit bicara. "Ojo ganggu Nyong, jangan ganggu aku," kata Parmin dengan terbata-bata. Namun setelah ia berkata seperti itu, dengan tiba-tiba dan tanpa aba-aba, selimut Parmin terbuka sendiri seperti ada yang menyeretnya. Sret! Dan tepat di depan wajahnya, Parmin melihat wanita itu lagi. Kini wajah Parmin dan wajah wanita itu saling berhadapan. Parmin semakin menangis melihat itu. Namun di sisi lain, ia juga tak mampu untuk memalingkan pandangannya. Sosok itu terus memandangi Parmin dengan senyuman kecil yang menyeramkan. Perlahan-lahan sosok itu semakin mendekat ke wajah Parmin, dan saat benar-benar dekat dan hampir bersentuh muka, sosok itu berkata kepada Parmin dengan nada berbisik. Kata-katanya tidak pernah Parmin lupakan seumur hidupnya. Sosok itu berkata, "Aku Sumirah mas, iseng kelingan karo aku to. Aku Sumirah mas. Masih ingat denganku kan?" kata sosok itu seraya melebarkan senyumannya, dan sosok itu pun memeluk Parmin dengan erat. Parmin mencoba memberontak sekuat tenaga, namun justru dibalas dengan tawa cekikikan oleh sosok itu. Sampai akhirnya Parmin bisa berteriak sekuat tenaga, dan sosok itu pun menghilang begitu saja. Tak selang beberapa lama, ibunya yang nampak mendengar teriakan Parmin datang menghampiri ke kamar. Malam itu menunjukkan pukul 2 dini hari. "Ono opo to Min? Ada apa to Min?" kata ibunya seraya mendekat ke Parmin yang masih di atas ranjang dengan keringat bercucuran. "Ono demit ma, ono demit, ada demit ma, ada demit," kata Parmin sambil menangis dan terbata-bata. Sang ibu pun mencoba menenangkan Parmin dan mengajaknya untuk pindah ke kamar ibu. Parmin pun menurut dan segera beranjak dari ranjangnya dan tidur di kamar ibunya tanpa menceritakan lebih detail tentang apa yang baru saja ia alami. Singkat cerita, sesok hari tiba. Parmin terbangun dengan lesu. Ia berjalan pelan dan duduk di ruang tamu, melamun memikirkan tentang kejadian semalam di pagi harinya. Parmin menyilangkan tangannya ke kedua lengannya untuk meminimalisir rasa dingin di pagi itu. Namun ketika tangannya menyentuh lengan, Parmin seperti merasakan sakit di kedua lengannya. Parmin pun memeriksa lengannya, dan anehnya terdapat luka lebam yang membiru di kedua sisi lengannya. Tak sengaja ia juga mengusap mukanya dan merasakan sakit yang sama. Segera Parmin bercermin dan terdapat luka kecil di pelipisnya yang sama seperti di lengannya. Aneh sekali, luka ini tiba-tiba muncul begitu saja tanpa sebab. Parmin mencoba untuk tidak memperdulikan itu. Bergegas ia menuju ke dapur dan duduk di depan pawon atau tungku perapian. Terlihat ibunya juga yang tengah memasak sembari membunuh dingin Parmin melamun dan menatap api yang membara di tungku. Tak selang beberapa lama, lamunan Parmin itu dipotong oleh perkataan ibunya. "Mula nek kanani makne kisok ngunggu, de mesti diintili demit." Makanya kalau dibilangin ibu itu nurut, kamu pasti diikutin demit, kata sang ibu memecah lamunan si Parmin. "Mau beng makane weruh cak wedok ayu ning dhuwur lemari, mesti kui sing milu dee bali. Semalam ibu lihat anak perempuan di atas lemari, pasti itu yang diikuti," kata ibu menjelaskan. Jadi ternyata sang ibu ini mempunyai kelebihan untuk mudah melihat makhluk halus. Parmin dari dulu sebenarnya sudah mengetahui perihal kemampuan ibunya ini, tapi karena tidak mempunyai bukti dan hanya sebatas omongan orang sekitar kalau ibunya ini saringan memedi, Parmin tak begitu memperdulikannya. Sampai akhirnya kejadian semalam lah yang membuat Parmin menjadi percaya, karena itu juga pengalaman pertamanya. "Setane ise melu nyong rak mak, hantunya masih ikut saya nggak mak?" kata Parmin seraya mendekat ke ibunya. Sang ibu menatap Parmin dengan serius dan seperti melihat sesuatu di wajah Parmin. Ibunya langsung bertanya kepada Parmin, "Demite meruh nang sebelah ndi?" "Dia menampakkan diri di sebelah mana?" kata ibunya. "Ning sandiku mak, ning dhuwur kasur, di sampingku mak, di atas ranjang," jawab Parmin dengan rautnya yang agak panik.
Sang ibu langsung menyeret Parmin ke kamarnya dan beliau memeriksa spray di ranjang Parmin. Dan apa yang ditemukan ibunya? Sungguh janggal karena beliau menemukan lian-lian panjang rambut uban di atas kasur Parmin. Dan tak lama kemudian sang ibu langsung muntah-muntah. Entah apa yang sang ibu rasakan, Parmin terlihat memegangi ibunya dengan raut yang kebingungan. Kono dunga kelik semo, ra beres iki, sana panggilkan paman semo. Gak beres ini, kata ibunya menyuruh Parmin untuk memanggil pamannya yang kebetulan masih tinggal dalam satu dusun. Parmin pun bergegas ke rumah paman semo dan menyuruhnya datang ke rumah. Terlihat kini paman semo dan paman Parmin berjalan beriringan dengan Parmin yang berada beberapa langkah di depan. Namun tak selang beberapa lama paman semo seperti berlari dan memegang pundak si Parmin. Tampaknya paman semo tahu akan sesuatu dan sampailah mereka di rumah. Bertemulah paman semo dengan sang ibu. Kia Parmin kok koyone dimelini king nyok nemu rambut nang kasure. Ini Parmin kok kayak diikutin, ini saya nemuin rambut di atas kasurnya, kata ibu Parmin seraya memperlihatkan temuan rambut itu. Iyo yu, nyong wis ngerti, hak kui demi tikit mau ngandeng tangani terus. Iya mbak, aku sudah tahu. Lah itu demitnya dari tadi gandeng tangannya Parmin terus, kata paman semo sembari menengok ke arah Parmin. Parmin pun geser dari tempat berdirinya semula seraya mengelus lengannya. Ia tentu terlihat sangat ketakutan meski Parmin tak bisa melihat sosok yang menggandeng tangannya itu. Yang jelas, saat itu Parmin hanya merasakan berat dan pegal pada sisi lengan kanannya. Sedikit informasi, paman semo ini adalah adik kandung dari ibunya Parmin dan beliau juga mempunyai kemampuan seperti ibu Parmin. Namun, bisa dikatakan kemampuannya ini benar-benar diasah, jadi paman semo ini terlihat lebih menguasai. Singkat cerita, hari ini semua aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan Parmin dan ibunya benar-benar ditunda dan fokus untuk mengatasi Parmin. Entah kenapa sang ibu terlihat sangat khawatir dengan Parmin. Beliau seperti mempunyai firasat kalau sesuatu ini akan berkepanjangan. Paman semo terlihat ke belakang rumah untuk mengambil wudhu, dan setelah itu menundukkan Parmin di ruang tengah. Di sini Parmin sudah mulai bergelagat agak aneh, matanya melirik sana kemari dan sesekali terlihat senyum. Sang paman pun mengajaknya bersalaman sambil mengucapkan doa-doa dan tak selang lama, beberapa lama tubuh Parmin pun menggelinjang dan mengeluarkan suara tertawa yang memekik. Suaranya pun bukan suara Parmin melainkan suara seorang wanita. Parmin kerasukan. Ojo ngemek-ngemek aku, jangan pegang-pegang aku, kata sosok yang merasuki tubuh Parmin seraya mengibaskan tangannya yang tadi bersalaman dengan paman semo. Sosok itu pun kembali tertawa dengan kedua tangannya berada di dada dengan pose yang sangat aneh dan seram. Sopo iki, sekok ndi, ono po rene metuo. Siapa ini, dari mana, ada apa kesini, keluarlah, kata paman semo kepada sosok yang merasuki Parmin. Sopo aku Sumirah. Hihihi. Siapa aku Sumirah, jawab sosok yang merasuki paman Parmin dengan tertawa. Tawanya semakin tak terkendali sampai membuat para tetangga Parmin berdatangan, dan setelah itu paman semo pun memegang kepala Parmin. Ia membacakan doa-doa. Parmin pun terkulai tak sadarkan diri. Dan digotonglah Parmin masuk menuju kamarnya, sementara para tetangga mulai riuh menanyakan apa yang terjadi. Di sini sang ibu agak lega. Setelah beberapa saat kemudian, Parmin terlihat sudah siuman. Walau belum terkuak apakah makhluk itu benar-benar pergi atau hanya keluar saja dari raga Parmin. Singkat cerita, malam pun tiba. Parmin sudah tidak merasakan berat lagi di pundaknya, walau di hatinya masih gelisah, takut makhluk itu mendatanginya lagi. Ibunya ingin menemani Parmin di kamar, tapi ia tidak mau. Sebagai anak yang tidak dimanja, si Parmin menenangkan ibunya bahwa semua sudah baik-baik saja. Parmin pun beranjak untuk tidur dengan tasbih di genggamnya. Malam itu terasa sangat senyap dan aneh. Bahkan suara bintang-bintang pun malam seperti tak terdengar di telinga Parmin. Ia mulai resah dan memutuskan untuk menyalakan radio, berharap ini hanya sedikit membunuh rasa gelisahnya. Hingga tak terasa menit berganti jam. Semua siaran telah berakhir, namun Parmin masih terjaga. Waktu sudah menunjukkan pukul
00.00 atau jam 12 malam. Parmin mencoba untuk memejamkan matanya seraya berzikir dengan tasbihnya. Namun entah kenapa hatinya menjadi gusar. Pikirannya tentang sosok Sumirah tiba-tiba saja menguat. Ia mencoba merubah posisi tidurnya dan memaksa matanya untuk terpejam. Dan tiba-tiba seperti ada yang mengetuk kaca jendelanya. Tok tok tok. Seketika ia terperanjat menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia segera memeriksa jendelanya dengan rasa penuh keraguan. Dengan tergesa-gesa dan tanpa aba-aba, Shrek Parmin membuka tirai jendelanya. Dahinya mengernyit, matanya memeriksa kegelapan di balik jendelanya. Terlihat samar-samar pohon tersambi yang daunnya bergoyang tertiup angin. Seketika bulu kuduknya merinding. Ia pun segera menutup tirainya kembali dan melompat ke ranjangnya. Dan kaca jendelanya pun diketuk lagi. Tok tok tok. Kali ini dengan lebih keras. Parmin kembali terperanjat, namun ia enggan memeriksanya. Ia hanya mendatangi jendelanya dan mengamati karena di balik tirainya yang tipis samar-samar ia melihat bayangan di luar jendelanya. Segera Parmin memalingkan pandangannya dan berzikir dengan kencang. Dan kini pintu kamarnya perlahan terbuka. Parmin sigap membalikkan badannya. Ia benar-benar tak siap untuk melihatnya. Dan terdengar suara dengan nada berbisik, "Mas, hihi, iki aku Sumirah." Parmin tentu gemeteran dan tak tahu harus berbuat apa. Yang ia bisa hanyalah berzikir seraya memejamkan matanya. Mas, sosok itu berkata lagi. Dan entah dorongan dari mana, Parmin rasanya ingin membalikkan badan dan melihat sosok yang ada di belakangnya itu. Sampai akhirnya seiring suara yang tertuai memanggilnya itu, Parmin sedikit terintimidasi, jengkel dan membalikkan badannya tanpa babas seraya berkata, "Allahu Akbar." Dan Parmin tidak melihat siapa-siapa di situ. Namun anehnya pintu kamarnya itu benar-benar terbuka. Berarti benar ada seseorang yang membuka dan masuk ke kamarnya. Parmin pun sedikit merasa kesal dengan gangguan ini dan berkata, "Neng arek ngetok-ngetok sisan. Kalau mau muncul-muncul sekalian," kata Parmin dengan jengkel menantang sosok yang mengganggunya itu. Ia pun kembali merebah di ranjangnya dengan rasa takut yang sebenarnya berusaha ia sembunyikan. Dan pintu kamarnya pun perlahan tertutup lagi dengan sendirinya. Diiringi angin kencang yang menerpa tubuh Parmin, ia meringkuk lagi di ranjang dan bersembunyi di balik selimutnya. Dan kejadian malam kemarin pun terulang kembali dengan lebih nyata. "Mas, aku ning kene mas. Mas, aku di sini mas." Suara itu pun muncul lagi, berlanjut dengan selimut Parmin yang terbuka dengan sendirinya. Mata Parmin terbelalak, tak siap melihat sosok Sumirah yang kini berdiri tersenyum di depannya. Lampu yang remang membuat wajah sosok itu tak jelas. Yang terlihat hanya bajunya yang putih lusuh dengan tangan yang mengadah ke depan seakan ingin memeluk Parmin. Ampun Ojo." Ampun jangan," kata Parmin seraya menundurkan posisinya. Ia kembali menarik selimutnya. Parmin menangis dan berdoa. Meski nyatanya kini sosok Sumirah mendekat dan meraba-rabanya dari balik selimut. Terlihat bayang-bayang wajah dan tangan semakin membuat Parmin rasanya hampir mati ketakutan. Mas, ayo meluk aku. Mas, ayo ikut denganku," kata sosok itu dengan nada berbisik dan diakhiri dengan tawa yang serak yang memekik. Parmin pun membuka selimutnya sambil berkata, "Ojo ganggu aku, jangan ganggu aku," kata Parmin seraya membuka matanya dengan perlahan. Dan sosok itu pun lenyap. Parmin segera beranjak dari tempat tidur dan berlari menuju kamar ibunya. Namun belum sampai ke kamar ibunya, langkahnya kembali terhenti karena ada sosok yang tengah berdiri di atas meja di ruang tengahnya. Kali ini wajahnya terlihat dengan jelas. Sosok itu tertawa mengikik seraya berkata, "Rasa wedi mas, hihihi, gak usah takut mas." Parmin pun di situ pandangannya menjadi lebih gelap dan langsung tak sadarkan diri. Sampai ia terbangun keesokan harinya di tempat yang sama. Sang ibu terlihat keheranan mengapa Parmin tertidur di lantai seperti itu. Tubuhnya panas, sepertinya ia mengalami demam. Parmin terlihat diam, tak menjawab pertanyaan dari ibunya hingga ia dibawa masuk ke kamarnya lagi. Ibunya tentu khawatir dan memanggil adiknya kembali, yaitu Paman Semo. Setelah sang paman datang dan melihat keadaan Parmin, beliau pun berujar bahwa ini tidak baik-baik saja. Makhluk itu belum benar-benar pergi. Sang paman segera menyarankan kakaknya itu, ibu Parmin, untuk memanggil Pak Kaum, sebutan untuk tokoh yang sering memimpin acara keagamaan di desa tersebut.
Selain sebagai tokoh agama, beliau ini juga dikenal sebagai orang pintar yang cukup terkenal di daerah ini. Singkat cerita, datanglah Pak Kaum di rumah Parmin. Terlihat Parmin yang terbaring di atas ranjangnya. Astagfirullah, kata Pak Kaum, seraya mendekat ke ranjang Parmin, dan beliau pun memegang jempol kaki Parmin sambil membaca doa. Seketika mata Parmin terbuka, tubuhnya menglinjang memberontak seperti kesakitan. Kurang ajar kabeh rasa melu urusanku, bocah iki bojoku. Kurang ajar semua ya, kalian gak usah mencampuri urusanku, anak ini adalah suamiku, kata Parmin yang sepertinya kembali kerasukan. Sopo sing ning rego iki tulung metu, alamu ora ning kene. Siapa yang berada dalam raga ini? Tolong keluarlah, alamu bukan di sini, kata Pak Kaum yang masih memegangi jempol kaki Parmin. Ora iso, rogo iki duweku, tidak bisa, raga ini milikku, kata sosok yang merasuki Parmin ini berteriak. Sementara kini Pak Kaum menyuruh ibu Parmin dan paman semua untuk memegangi tubuh Parmin. Metuo, keluarlah, kata Pak Kaum yang kini memegang kepala Parmin yang mengerang sakitan dan sosok yang merasukinya. Parmin pun keluar. Kini ia telah terlihat lemas untuk beberapa saat, karena setelah itu Parmin langsung menangis memeluk ibu dan pamannya. Ia terlihat sangat bingung dan ketakutan. Sakardu awake ngerti sebab musibah lan seiku ngendi asale selemut mau rabakal lungo. Sebelum kita tahu penyebabnya dari mana asalnya, lelembut itu tidak akan benar-benar bisa diusir, kata Pak Kaum memotong. Dan sang ibu, paman, serta Pak Kaum pun mulai menanyai sedikit demi sedikit kepada Parmin dari mana, bagaimana ia bertemu, dan apa saja penglihatan yang sudah Parmin alami. Namun Parmin tak tahu pasti. Yang ia ingat adalah di sore itu ketika ia bertemu dan melempar senyum kepada seorang wanita yang ternyata adalah Sumi Kunti ini di wilayah hutan pinus Sigrowong. Kenapa Parmin harus melempar senyum kepada Kunti lelembut itu? Tanya mereka bertiga kepada Parmin. Ya, alasan masuk akal adalah Parmin memang tidak tahu kalau itu adalah lelembut. Dan waktu itu memang Parmin yang tersenyum terlebih dahulu. Jadi menurut analisa dari Pak Kaum, mungkin senyum dari Parmin itulah yang membuat Sum Kunti terpikat. Dari mana Sum Kunti berasal kini sudah diketahui oleh Pak Kaum. Ibu dan paman semu, kini tinggal penyebabnya yang masih semu. Pasalnya dari beberapa penyebabnya kasus serupa yang Pak Kaum tangani, kasus Parmin ini bisa dikatakan beda dan tak biasa. Karena menurut beliau, Parmin ini bukan hanya sekedar diikuti, tapi juga sepertinya diingini oleh lelembut itu. Selang berapa lama, Pak Kaum mulai membalur-baluri sudut ruangan di kamar Parmin dengan air yang sudah didoakan, berharap ini bisa menjadi benteng agar sosok itu tak mengganggu Parmin lagi. Tapi di akhiri proses, Pak Kaum berkata kalau ini mungkin bersifat sementara, karena menurutnya Kunti Sumirah ini cukup kuat, tapi beliau berjanji akan berusaha semampunya, dan itu sepertinya cukup berhasil meredam gangguan yang dialami Parmin. Terbukti selama hampir sebulan Parmin tidak lagi dirasuki atau didatangi sosok itu lagi. Walau hampir sebulan, Parmin itu benar-benar ambruk dan sakit. Tak jelas apa penyakitnya, yang ia lakukan hanya berbaring di ranjangnya. Ia juga kini terlihat kurus dan tak banyak bicara, meski beberapa hari sekali Pak Kaum juga menjenguknya. Sang ibu mulai terlihat pasrah, usahanya juga kacau dalam sebulan ini, sampai akhirnya Parmin pun bicara kepada ibunya. Kata-katanya membuat ibunya menangis. Mak, nyong wes ra kuat, ikhlasi wae. Bu, aku sudah tidak kuat, ikhlaskan saja, kata Parmin dengan lirih dan tak bertenaga. Jadi selama ini ternyata sosok Sum Kunti itu masih selalu mendatanginya, entah lewat mimpi atau nyata dengan duduk di samping ranjang Parmin. Menurutnya, Sum Kunti beberapa kali berkata kalau dia menyukai dan mencintai Parmin. Sum Kunti pernah berkata kalau ia suka dengan Parmin sejak pertama Sum bertemu, dan berulang kali Sum Kunti juga berkata kalau Parmin mirip dengan kekasihnya dahulu. Awalnya Parmin memang menolak, selalu menyuruh Sum Kunti untuk pergi. Tapi Sum Kunti tak mau pergi dan mengancam akan membawa malapetaka kalau Parmin menolak. Parmin pun pasrah, hampir setiap malam ia peluk
serta digerayangi. Kejadian itu sekitar 3 hari pasca terakhir kali Sumkunti merasuki tubuh Parmin, dan puncaknya adalah semalam, yaitu malam sebelum ia bercerita kepada ibunya tadi. Malam itu, seperti biasa, Parmin terbaring lemah di ranjangnya, matanya terpejam, tapi sebenarnya ia tak tidur. Sejak kedatangan Sumkunti, Parmin hampir lupa kapan ia terakhir kali tidur nyenyak. Ia membuka matanya untuk melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 00.30 malam, dan kembali memejamkan matanya. Tubuhnya lelah, tapi ia tak benar-benar terlelap. Tak selang berapa lama, angin berhembus perlahan meniupkan bau wangi bunga yang entah bunga apa yang wanginya seperti melati, Kamboja atau kenanga. Yang jelas ini adalah pertanda kehadiran Sumkunti di kamarnya. Parmin mulai bersiap menata nafasnya. Nampaknya ia mulai membiasakan diri dengan kehadiran Sumkunti, meski ia selalu tak berani menatapnya. Mas. Hihihi, sapaan khas dari Sumkunti. Parmin sempat membuka matanya sebentar dan melihat sosok itu. Sudah ada di depannya. Selimut yang menutupi tubuhnya hingga dada kini Parmin naikkan hingga menutupi kepalanya. Parmin hanya terdiam, menata nafasnya. Ia tak berdoa karena menurutnya selama ini Sumkunti seperti tak mempan dengan doa-doa yang diucapkan Parmin. Ini Sumkunti, Mas, kata Sumkunti seraya membuka selimut Parmin dengan perlahan. Parmin terdiam dan tetap menutup matanya. Ia pun mulai digerayangi dan dipeluk dari sisi samping. Inilah yang biasa dilakukan Sumkunti kepada Parmin setiap malamnya. Sampai akhirnya untuk pertama kalinya Sumkunti mulai naik dan duduk di atas tubuh Parmin. Ia tak bisa bergerak. Dada Parmin mulai digerayangi Sumkunti, juga mendekati wajahnya Parmin. Meski matanya masih terpejam, Parmin mengaku melihat Sumkunti dalam pikirannya. Sosok itu mulai perlahan menggoyang-goyangkan tubuhnya yang masih menindih Parmin sambil tertawa lirih dan memanggil-manggil Parmin dengan sebutan mas. Sembari terus menggoyangkan tubuhnya, sosok Kunti membekap mulut Parmin dan membuat Parmin membuka matanya. Sumkunti pun berkata, "Bali nang Sigronjo mas, rabi karo aku. Pulang ke Sirowong yuk mas, nikah sama aku," kata Sumkunti sambil mengikik. Parmin yang mulai sulit bernapas ini mulai memberontak, menggerakkan kepala dan tubuhnya. Meski awalnya sangat sulit, namun akhirnya Parmin berhasil menghentakkan tubuhnya hingga sosok Sumkunti pun menghilang. Posisi Parmin setengah duduk, kali ini keringatnya bercucuran. Rasa takutnya kali ini benar-benar memuncak dan tak tergambarkan. Entah apa alasan Sumkunti berkata seperti itu sambil membekap mulutnya. Yang jelas saat itu Parmin merasa Sumkunti ingin membunuhnya. Ia meraih tasbih yang sempat terjatuh di dekat kolong tempat tidurnya dan berzikir. Dengan sekujur tubuh yang gemetar, Parmin benar-benar tak tidur atau sekedar memejamkan matanya. Setelahnya ia terus berzikir sembari menangis. "Isoedan aku nek koyongi terus, bisa gila aku begini terus," kata Parmin dalam hati. Parmin pun terjaga hingga keesokan harinya ia bercerita tentang semua ini. Ibunya yang mendengar itu tentu menangis dan meminta Parmin untuk tidak menyerah. Parmin adalah harta satu-satunya bagi ibunya. Akhirnya Pak Kaum dan Pak Semu pun dipanggil. Sesampai di sana sang ibu mulai menceritakan cerita Parmin tadi. Paman Semu dan Pak Kaum kaget keheranan. "Orang main-main iki." "Gak main-main nih," kata Pak Kaum dan sang paman. Jadi asumsi Pak Kaum tempo hari memang tidak meleset, bahwa Parmin tidak hanya diikuti tapi juga diinginkan. Akan berbeda ceritanya jika malam itu Parmin tidak memberontak dan mengiyakan ajakan Sumkunti. Menurut Paman Semu dan Pak Kaum, ajakan menikah dari Sumkunti akan berimbas pada dua hal bila itu terjadi. 1. Jiwa Parmin akan dibawa ke alam lain dan Parmin berubah menjadi gila. Dan yang kedua, Parmin akan mati dan jiwanya moksa ke alam lain dan benar-benar menikah dengan Sumkunti. Untuk kasus ini, Pak Kaum dan sang paman lebih condong ke imbas yang kedua. Dilihat dari Sumkunti yang membekap mulut Parmin semalam. Bukan serta-merta Sumkunti yang membunuh dengan tangannya, tapi yang Sumkunti lakukan adalah membuat Parmin terpojok dan putus asa, lalu mengakhiri hidupnya sendiri atau bunuh diri. Terbukti dari awal mula Parmin membuka pembicaraan dengan ibunya dengan berkata, "Mak, nyong wes ra kuat ikhlasi wae, Bu, aku sudah tidak kuat, ikhlasan saja."
Itu adalah salah satu wujud keputusasaan yang berhasil ditanamkan oleh Sum Kunti. Menurut Pak Kaum di sini, kalau hanya ruqyah sepertinya kurang cukup bisa mengatasinya. Karena penglihatan Pak Kaum berkata kalau Sum Kunti tidak berada di rumah ini, rumah Parmin. Ia hanya akan datang di setiap malam untuk menteror Parmin dan akan kembali lagi ke tempat asalnya, menunggu Parmin semakin putus asa dan mengakhiri hidupnya. Tak ada kehadiran Parmin dalam pembicaraan ini, karena ini masih terbaring lemas di kamarnya. Setelah obrolan cukup panjang, Pak Kaum, sang paman, dan sang ibu pun masuk ke dalam kamar Parmin. Rencana Pak Kaum ingin menghadirkan Sum Kunti agar memasuki raga Parmin dan bisa mencegah siasat Sum Kunti dengan cara berdialog. Tapi benar saja, asumsi Pak Kaum bahwasannya Sum Kunti tak berada di rumah ini. Sum Kunti tak hadir memasuki tubuh Parmin. Memang takkan pernah hadir. Ada satu solusi yang tersirat dalam pikiran Pak Kaum, yaitu ruat mayit. Dalam ilmu kepercayaan kewajian kuno, ruat mayit adalah cara atau acara selamatan mirip orang meninggal, namun ditunjukkan kepada orang yang masih hidup dan sudah dinyatakan menjadi tumal setan. Ruat mayit ini dilakukan agar orang tersebut selamat dari pertumbalan. Meskipun Pak Kaum ragu apakah ini bisa menyelamatkan Parmin, tapi ini tetap harus dilakukan. Singkat cerita, diadakanlah ritual ruat mayit itu. Sehari kemudian ritual itu dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Berharap Sum Kunti bisa tertipu dengan ritual ini, dan alhamdulillah ini berhasil. Setelah ritual itu berangsur-angsur, Parmin mulai membaik. Tubuhnya yang sempat menjadi kurus mulai berisi, seperti waktu dulu sebelum Parmin bertemu dengan Sum Kunti. Parmin pun mulai bekerja membantu ibunya lagi, walau itu tetap menyisakan sedikit trauma. Selama bertahun-tahun Parmin tak berani melewati jalan itu lagi. Jalan di mana pertama kali ia bertemu dengan kuntilanak Sum itu. Hingga cerita ini ditulis, Parmin masih sehat dan bahagia dengan anak istrinya. Begitu juga dengan ibunya. Semoga beliau selalu diiringi berkah dalam hidupnya. Sekian cerita Kunti Sum ini. Semoga ada pelajaran hikmah yang bisa kita petik. Terima kasih sudah menonton channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, tempat, dan nama. Salam Rizya Puji Official. Sampai jumpa lagi. Selamat tinggal. Bye-bye.